warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasta'inu ala umuri dan waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Sinyalnya jelek Ya, banget. terdengar suaranya ya? Halo? Terdengar suara? Terdengar, Ustaz. Ya. Insyaallah akan kita lanjutkan materi masih seputar makhraj. Setelah kemarin kita menyelesaikan huruf dot ya. Coba kita full screen dulu. Seperti nah, lihat ya. Udah full screen. Gimana caranya? Oh iya, sudah. Nah, oke. Mari kita sudah tuntas membahas huruf dot ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan juga apa-apa yang perlu disampaikan perihal huruf dot. Nah, bagaimana pelafalan huruf dot itu? Ya, sekiranya apa poin-poinnya kemarin yang kita sampaikan? Apa, Bunda Dea? Coba. Udah? Perihal huruf dot. Eh, berada di tepi lidah, Ya, tapi lidah tuh di mana? di kanan kiri, Iya, terus lidah tepi ya. lidah bertemu dengan gigi geraham bagian atas, Ya, penyebutannya dialirkan, ya, dialirkan masalahnya. ya. Dan dia opsi ya, boleh kanan, boleh kiri, kan Ya, boleh boleh. kanan kiri. Ya. Nanti kembali lagi ke senyamannya diri masing-masing. Ya, yang umum atau yang paling sering kita temui antara dia memakai sisi kanan atau kanan kiri. Jarang yang ditemukan dia memakai bagian kiri. Dan dia tadi betul disebutkan Bunda dia mengalir ya, terutama ketika sukun dan tasydid. Dan ada satu sifat khusus huruf dot kemarin. Apa itu namanya kemarin? Ingat nggak Bunda Dea? Ada, tapi saya lupa nih catatannya di mana. Oh, namanya apa? Isti to Itulah. ya, istitolah ya. Oh, Sifat khusus ya. huruf dot. Cuma dot doang yang punya sifat ini. Apa itu istitolah? Artinya memanjang. Ya, memanjang. Udah ketemu catatannya? Udah, istitolah. Nah, jadi kalau dia dikategorikan, dia masuk huruf yang disentak, disentak tuh ditekan ya, disentak, mengalir atau mengalir tapi tidak sempurna. Karena pernah kita sebutkan 3 pembagian itu. Kalau dot masuk yang Mengalir. mengalir ya, bahkan secara sempurna. Terutama ketika kondisinya sukun atau tasdid. Ya, harus ketara tuh alirannya. Ya, karena apalagi dia punya istitolah, memanjang juga. Ya. Al, al, il, ya, yang panjang bukan hamzanya, tapi dotnya. Al,
Al, ib, ud. Ya. Nah, coba deh biar nggak lupa. Dilafalin satu-satu. Boleh Bunda Dea. Coba. Ad, id, ud. Hmm? Jangan ada mantul. Eh, Ya. sebelah kanan ya siswa. Ya. Ad, 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 id, ud. Nah, ya seperti itu ya. Al, ib, ud. Nah, ditahan biar dia nggak mantul. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya. Boleh coba Bunda Rina. Al, ib, ud. Ad, id, ud. Nah, itu pakai bagian mana? Bunda Rina? Lidah, sisi lidah sebelah kanan yang ditutup. Ad, Iya, berarti memakai sisi lidah kanan ya. Al, ya, dan dia pastikan tadi mengalirnya itu. Al, al, ib, ud. Jadi kalau misalnya terlihat agak mencong mulutnya itu nggak masalah karena memang seperti itu ya. Umumnya pelafalannya boleh kalau pakai satu sisi doang kan. ad, Seperti lihat mulut saya menyong. Al, al, ib, ud. Nah, nggak apa-apa ya. ya Coba Ustaz. boleh diulang. Ad, id, ud. Kerasa ya pakai tepi lidahnya, pakai sisi Iya, lidahnya. iya. Ketemu gigi geraham atas. Oke. Ad, Bunda Khadijah bisa. Al, id, ud. Nah, sekali lagi boleh. Al, id, ud. Oke, ya. Ya, lagi-lagi ya, panjangnya atau memanjangnya di bagian dotnya ya, bukan di hamzahnya. Oke, Bunda Dona, coba boleh. ya Ustaz. Baca yang mana Ustaz? Ini yang bagian ini aja, ketika kondisi sukun aja. Sukun. Yang Ini, atas tuh ya. iya. Al, id, ud. Nah, bagus itu ya. Tapi coba boleh diulang ya. Lebih memanjang. Al, il, ub. Ya. Al, id, ud. Ya. Bagian il-nya, coba. Il, gitu. Is, Ya. id. Ya. Bagian mana? Ini apa? Dot, Bunda Dona. Makhraj bagian mana? Lidah bagian. Dot ya. Tengah bukan Ustaz? Ya, rem atas. Sisi ya. Nih, tepi. Sisi atau Oh, tepi? tapi. Oh iya, iya. Tapi tidak. Dot. Tepi lidah sisi maksudnya ya. Dia Wow. opsional ya. Boleh kanan, boleh kiri, boleh kanan kiri. Nanti targetnya kemana? Ke gigi geraham atas. Makanya pas kita lafalin sambil diperhatikan, bener nggak lidah kita arahnya ke sono gitu. Kalau udah benar, bagus berarti. Oke? Ya, ya, Ustaz. Ada yang bela bisa ikut Bo? Bisa ada yang bela? Oke, jadi kurang lebih buat dot kemarin sudah kita bahas tuntas ya. Dan sebetulnya nggak apa, nggak sedikit yang mengeluhkan dot itu susah dilafalkan. Lagi-lagi sudah kita sampaikan kalau dot ini masuk ke dalam
huruf yang paling sulit diucapkan gitu. Ya, semua itu maksudnya mayoritas mengatakan seperti itu. Bahkan dikatakan hanya Rasulullah saja yang sempurna melafalkan huruf dot. Ya, selain Rasulullah tidak ada yang benar-benar sempurna gitu. Maksudnya apa? Menunjukkan kalau memang dot itu susah diucapkan. Bukan kan sampai mulutnya mencong-mencong seperti itu. Atau bahkan masih belum dapat feel-nya. Ya nggak apa-apa, bertahap. Terus latihan. Penting kita tahu tolak ukurnya tadi di mana. Sisi lidah, ya, kanan, kiri bertemu gigi geraham atas. Nah, pastikan itu dulu. Pastikan itu dulu untuk dot. Biar dia nggak sama kayak dal. Beda. Walado sama walau. Nah, beda kan? Tadi tolak ukur itu dulu. Pastikan dia pakai sisi lidah kanan kiri ketemu gigi geraham atas. Ya. Baru setelah nanti sekiranya udah bener nih lidahnya, arahnya ke sono, baru kita aplikasikan atau kita pakai sifat istitolahnya, pemanjangnya. Ya, paling enggak ketika kondisi sukun atau tasdid. Nah itu kan manjang tuh. Ngalir, manjang, il, ub, atau ketika dia tasdid, yang kita baca Al-Fatihah di akhir ayat setiap sholat ya. Ghairil maghdubi alaihim walau. Jadi jangan langsung masuk udatnya. Enggak langsung tapi ada memanjang dulu. Walau. Nah, di situ dia peran istitolah. Ya. Sifat khusus pada huruf do. Walau do, bukan walau do tapi walau. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diikuti. Bisa. Bisa ya, insyaallah. Oke. Ini kok full screen, gimana cara ke bawahin ya? Ini kita memakai usulan Bunda Dona kemarin ya, kita hapus. Tapi jadi bagus Ustaz. Jadi bagus. Jelas. Lebih gede gitu ya. Jadi besar-besar. Tapi sebetulnya tulisannya sama-sama aja. Cuman look-nya aja biar lebih besar gitu ya. Iya. Ini nggak bisa di scroll ini. Gimana? Nggak bisa ya Ustaz? Oh, jauh juga ya. Ini. Kita keluarkan dulu deh. Ganti halaman nggak bisa ya? Gimana caranya? Slide control. Oh ini. Berarti harus pakai apa? Caps lock. Kok caps lock apa tuh namanya? Keyboard. Keypad. Ini. Oh, gini aja lah. Ya. Sebentar. Jadi sampai dot ya. Nah, ini dia. Kita full screen lagi. Oke, udah kelihatan? Ya. Udah ya. Oke. Saya rasa untuk huruf dot sampai situ. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu atau masih mau mencoba?
Bisa ya. Yang tadi dia patokannya memakai atau tepi sama, ya, kanan kiri. Oke, kita kalau sudah sekiranya bisa dipahami, udah udah bisa mencoba gitu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut huruf berikutnya. Oke, kita masuk ke huruf lam. Ya. Dot lam. Saya agak ini ya, si beradaptasi dulu nih. Screen agak lihat. Terus hapus. Oke. Ini kita masuk ke huruf lam. Ya. Jadi lam itu di mana makhrajnya? Nah, kita gambar huruf lam ya. Nah, huruf lam ini, jadi kalau bicara kemarin, makhraj lisan, ada beberapa bagian. Nah, itu di mana saja kemarin? Ada beberapa bagian dan di mana saja? Masih ingat? Nih, lisan atau lidah. Ada berapa bagian kemarin lidah kita sebutkan? 4. 4 ya. Ada 4 bagian. Di mana saja? Belakang, Ya. Pangkal, pangkal, Lalu tengah, ujung, tengah, sisi kanan, iya, tepi, ujung dan tepi, tepi ya. kanan kiri. Lidah kanan kiri. Di sini, sini, sini pangkal. Nah, kemarin ada pembagiannya juga. Ini pembagiannya ya seperti ini. Dan masing-masing bagian punya huruf yang berbeda-beda. Ya, misalnya dari pangkal, apa kemarin? Qaf dan kaf. oh, pangkal, Nah, dia makrojnya sama, cuman targetnya nanti agak beda. Ada yang lembut, ada yang kering. Kalau tengah, nah dia kompak. Makrotnya sama, targetnya juga sama. Kemana targetnya? Kemana? atas, langit-langit atas, Langit ya. Kemudian eh, tepi, dilanjutkan dengan sisi. Ya, sisi lidah sudah kita bahas tadi. Hurufnya apa yang pertama? do, Ya, huruf bo ya. Jangan lupa dia pakai sisi lidah. Nah, terus ada juga yang masukkan lam ini ke huruf sisi lidah. Jadi sisi lidah tadi ya kanan kiri itu dia ada dua, ada dot, ada lam. Ya, dia memasukkan lam ke sisi lidah. Jadi kalau ditanya nanti ada berapa huruf di sisi lidah, terjawab ada dua. Ya, ada dot, ada lam. Cuman dua-duanya meskipun di makhraj yang sama, sisi lidah targetnya beda, atau tujuannya beda ya. Kalau dot tadi di mana targetnya? Di Sisi kiri kanan. ya di gigi geraham ya, gigi geraham atas. Kalau lam dia di mana ini? langit-langit bawah, Ya, kalau di sini atau di slide ini memakai istilah langit-langit bawah ya. langit Tapi bawah tuh kalau saya gimana? pribadi itu memakai bagian namanya gusi ya. Do, Oke. Mana? Jadi di antara nih, di antara ini kita bayangkan
bagian ini adalah bagian atas ya, yang mulut ini nih. Nih bisa diperhatikan. Nah, lihat bagian yang kuning ini. Mm-mm. Nah, jadi targetnya lam nanti dia ke sini. Di tengah sini, ya di tengah sini, di tengah sini baru namanya langit-langit, ya. Tapi terserah kalau di slide dia memakai istilah langit-langit bawah. Kebayang ya? Saya yang ada di gambar, ini di atas. Kalau ke tengah atau ke agak atas, langit-langit. Ke depannya dikit, itu baru yang dinamakan gusi. Ya, gusi atau ya di sini dia memakai istilah langit-langit bawah. Terserah. Ini langit-langit atas, ini langit bawah. Tapi saya sendiri memakai bagian atau sebutannya gusi. Baru turun lagi ke bawah atau ke depan lagi, ini menyentuh namanya akar seri atas. Ya, akar seri atas. Akar itu maksudnya tempat tumbuhnya gigi. Coba dirasain, lidahnya ngerasain tempat tumbuhnya gigi dulu. Ya, tempat tumbuhnya loh. Tempat tumbuh kan berarti dari sini. Ya, akarnya. Akar seri atas. Ya. Kalau ini akar seri atas, ini apa berarti? Apanya seri atas? Ujung Gigi. gigi. Apa? Gigi. Ujung gigi ya, berarti ujung gigi seri atas. Nah, jadi seperti itu. Kalau dot, ya, tadi kan lam dia targetnya gusi. Kalau dot targetnya mana? Geraham. Gigi geraham Belakang. ya. Jadi bisa sini nih. Gigi geraham bisa kanan, bisa kiri. Dok. Dok. Ya, jadi untuk lam dia Lam. ada yang menyamakan lam dengan dot dalam arti dia dalam satu makhraj. Di mana? Di sisi lidah. Nah, meskipun targetnya nanti beda. Ya. Satu sisi ada yang menyamakan lam dan dot. Menyamakan dalam arti tadi memasukkan lam ke dalam sisi lidah. Tapi ada sisi lain mengatakan lam ini masuknya di ujung lidah, bukan tepi lidah. Bukan secara spesifik tepi lidah. Ya, ada yang masukkan dia di ujung lidah. Ya. Dan itu dua-duanya benar. Dua-duanya tidak kita salahkan. Maksudnya kenapa bisa dari ujung lidah kok tiba-tiba ada yang masukkan juga ke tepi lidah? Karena lam itu pemakaian lidahnya itu sangat lebar gitu. Jadi nggak cuma ujungnya, nggak cuma tepinya. Jadi semuanya itu mencakupi gitu, ya. Dia lebar. Karena dikatakan lam itu memakai sepertiga lidah. Kalau nggak salah ada yang masukkan dia ke tepi lidah, masukkan dia di ujung lidah karena dia pemakaiannya sudah lebar gitu. Sepertiga lidah. La, la, la. Yang penting poinnya tadi dia di targetnya, ya. Targetnya itu di mana? Di gusi. Ya. Sampai sini bisa dipahami mudah-mudah? Ya, Ustaz. Atau masih bingung? Bagian mana? Terus boleh nanti kita ulang. Ya, jadi ada yang dia menyamakan dot dan lam dalam satu makhraj yaitu tepi lidah, tapi ada juga yang masukkan lam di ujung lidah. Nah, dua-duanya benar. Kenapa? Alasannya tadi karena memang pemakaian lam itu atau huruf lam itu dia melebar lidahnya, sangat lebar. Sepertiga lidah. Karena dia betul menyentuh ujung lidah. Maksudnya memakai ujung lidah, memakai tepi lidah gitu. Selebar itu pemakaian huruf lam. Oke. Paham ya? Bisa dipahami? Bunda Dona, Deng Bella, bisa ya? Insya Allah. Ya. Lebih gampang yang ujung lidah ya, Ustadz ya. Ya, Oke. saya Iya. pribadi eh,
lebih dulu kenal lam itu di ujung lidah sebelum tahu kalau ada yang masukkan juga di tepi lidah gitu. Tapi dua-duanya betul ya, Iya, Ustaz. sama ya. Tadi alasannya karena dia memakai sepertiga lidah, jadi ya udah ujung lidah kena, atau ujung lidah dipakai, tepi lidah juga dipakai gitu. Oke, ya, kita coba langsung. Nah, kita coba prakteknya langsung ya. Harus saya hapus. Kalau di full screen seperti ini. Nah, kalau lam ini kira-kira masuk kategori yang mana? Dia mengalir, disentak, atau mengalir tapi tidak sempurna. Mengalir tidak sempurna. Nah, iya betul ya. Dia mengalir tapi tidak sempurna. Dia juga bukan yang disentak. Walaupun tidak sempurna, tapi dia tetap ada alirannya, gitu ya. Jangan cepet-cepet, jangan al, tapi ada alirannya walaupun nggak sempurna. Al, il, ul. Insya Allah kalau pelafalan lam ini lebih mudah lah. Apalagi ketika dia posisinya harokat biasa. Fathah, kasroh, dhammah, la, li, lu. Cuman pastikan aja dia melebar nggak lidahnya nih. Tadi disebutkan kan sepertiga lidah. Melebar nggak dia? La, li, lu. Gitu. La, li, lu. Coba bareng-bareng. Lafalkan huruf lam. 1, 2, 3. La, li, lu. Li, lu. Ya, mudah ya. Kalau lam itu. Yang penting tadi dia lidahnya melebar aja. Masalah dia nanti pakai ujung lidah atau tepi lidah, nah, itu terserah. Orang mau mahamin seperti apa. Pasti dua-duanya itu kena. Ya, dia lebar. Yang salah adalah ketika dia melafalkan huruf lam dengan ujung lidah doang gitu. Ada yang dia seperti itu. Jadi benar-benar ujung lidahnya doang. Dan itu ketara. Kalau lidahnya itu nggak melebar, cuma nah, dia ujung lidahnya doang nih. Katakan misalnya lam, ya, nih lidah. Katakan salam ujung lidah. Nah, dia mau. Dan itu ada yang ya, ada yang dia memakai ujungnya doang. Pun kedengarannya nanti agak berbeda. Berbeda sama dia yang lebar. Pelafalan lamnya memakai sepertiga lidah gitu. Seperti itu. Jadi kita seperti umumnya aja ya, melebar lamnya. Oke. Jadi betul dia mengalir tapi tidak sempurna. Walaupun dia tidak sempurna mengalirnya tapi tetap ada alirannya ya. Coba kita coba yang ini ya. Al, il, ul. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Al, Al, il, il, ul. ul. Selanjutnya lal, lil, lul. Lal, Al, lil, Il, lul. lul. Jadi walaupun dia nggak sempurna tetap dia mengalir ya. Karena nanti pas kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillah yang cepet-cepet. Jangan Alhamdulillah. Nah, itu nggak mengalir itu. Jadi dialirkan dulu lamnya. Gimana? Ya, ngalir tuh. Alhamdulillah. Ya. Jangan cepet-cepet. Ya, langsung Alhamdulillah. Tapi alirkan dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh deh coba satu-satu baca Al-Fatihah ayat 2 itu. Alhamdulillah. Nah, yang kita incar di situ aliran di lamnya. Nah, saya dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tetap mengalir, tapi tidak juga terlalu panjang. Kan enggak. Ya.
Boleh coba Bunda Rina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil alamin. Rabbil Alamin. Ya, ya tinggal nanti mulutnya coba lebih dibuka lagi. A, I, U-nya ya, artikulasinya atau al-jauf bahasanya. Coba boleh diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Terus ya, Bunda Dea. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus ya. Jadi dapat aliran lamnya. Bunda Dona bisa? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bagus. Deng Bella? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bagus ya. Jadi, seperti itu untuk lam, dia tetap mengalir. Bunda Khadijah, boleh? Bisa? Nah, sudah. Bunda Welan, bisa menghafalkan Al-Fatihah ayat kedua? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di bagian apa namanya alamin, lamnya nggak ada tasdidnya ya. Jadi dia Rabbil alamin gitu. Rabbil alamin. Ya. Berapa panjangnya alamin? Ainnya Dua ya. dua ya. Dua. Jadi jangan terlalu panjang. Alamin gitu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya nggak terlalu panjang ainnya. Dan dia nggak ada tasdidnya ya. Ada mat di ain. Oke. Ada yang belum? Sudah ya. Nah, karena dia mengalir ya, maka dia tidak boleh memantul ya. Dia tidak boleh memantul. Nah, tadi atau sebetulnya ada yang dia baca lamnya itu seperti ditarik lagi atau tadi bahasanya mantul. Jadi dia bacanya ale tuh alham ale. Nggak tahu ini dia sadar atau enggak. Pokoknya dia memantulkan lamnya itu. Jadi agak ketarik lagi. Alham dan itu enggak sedikit. Udah cukup umum. Ya. Makanya tadi pas saya dengar bunda-bunda baca Al-Fatihah itu, aku ini nggak ada yang mantul nih. Bagus ya, berarti bagus. Bukan saya nungguin ada yang salah, enggak. Tapi memang tadi saya dengar nggak ada yang mantul. Tadi yang nggak ada yang ditarik lagi lamnya. Alham semuanya mengalir tadi. Alham ya. Ya. Tidak boleh memantul ya karena dia mengalir maka tidak boleh memantul. Gitu. Oke, setelahnya lulilu gitu. Dia agak lama tadi karena dia mengalir. Lulilu. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Lulilu. Ya, coba Bunda Dea. Lulilu. Ya, bagus. Bunda Rina. Lulilu. Ya, tinggal dibuka lagi ya mulutnya nanti kita. Ya. Bunda Welan. Lulilu. Ya. Lu yang belakang pendek ya. Lulilu. Gitu. Lulilu. Nah, ya. Kemudian Deng Bella, boleh? Lulilu. Oke, bagus. Bunda Dona. Lulilu. Ya. Bunda Khadijah bisa?
Lulilu. Ya, bagus ya. Nah, karena dia tadi kita sebutkan mengalir. Nah, jadi jangan dia seperti ditekan gitu. Meskipun dalam kondisi tasdid ya. Ditekan tuh kayak dikuat, disentak tadi. Lulil, nah, jangan seperti itu ya. Jangan terlalu disentak gitu. Karena dia tadi cenderung mengalir. Jadi dia tidak memantul, tidak juga disentak. Ya. Jadi karena dia tadi mengalir, meskipun nggak sempurna ya, dia tetap mengalir. Maka ada dua yang setidaknya dikeluarkan karena dia mengalir, memantul dan disentak tadi. Lulil, nah, itu terlalu disentak itu. Jadi mengalir saja. Lulilu. Oke. Oke, setelahnya bareng-bareng lulilu. Dibuka mulutnya. Lulilu. Lulilu. Ulilu. Lulilu. 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 Ya. Lulilu. Setelahnya, nah yang sini. Kelihatan nggak ini? Wa'al-qats. Kelihatan. Kelihatan ya? Wa'al. Ya, kita langsung coba di dalam bentuk kata ya. Gimana? Tadi tetap dia walaupun nggak sempurna tetap ada alirannya. Wa'al-qats. Kan alir tuh. Wa'al-qats. Jangan terlalu cepat. Jangan wa'al-qats. Tapi wa'al-qats. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa. Ya. Hamzah ya. Dia A biasa. A yang biasa kita pakai. Bukan yang ain. Jadi yang wa'al qats. Bareng-bareng coba. 1, 2, 3. Ya. Setelahnya yas'alu. Yas'alu. Yes. Bisa ya. Yes. Pakai ain tadi. Bukan yas'alu Yes. tapi yas'alu. Yes. Lalu. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yes. Alu. Yas'alu. Nah, kalau lam tadi kita sebutkan dia mengalir meskipun nggak sempurna. Kalau sin, nah, dia udah pernah nih sin. Udah pernah belum ya? Pernah kita singgung. Kalau sin dia apa? Mengalirkah, disentakkah? Sentak. Mengalir tapi Yes. mengalir. 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 Sempurna atau tidak sempurna kalau sin? Sempurna. Sempurna. Kalau sin sendiri dia ngalirnya sempurna. Ngalir Yes. sempurna. Sempurna gitu ya. Temennya siapa yang ngalir sempurna? Contoh misalnya siapa? Yang ngalir sempurna juga huruf apa? Sin. Goin. Goin. Ya, ghoin. Makanya kita ghoiril mau. Nah, itu ngalirnya sempurna. Dia bukan nggak sempurna, bukan disentak, tapi ngalirnya sempurna. Jadi harus agak memanjang. Ghoiril mau. Dibawa ke atas alirannya. Ada lagi? Selain ghoin. Sin. Ghoin. Betul. Apalagi coba. Yang ngalir sempurna. Do sempurna nggak Ustadz? Ya, dot sempurna juga termasuk. Ada lagi? Nah, kalau ha kira-kira ngalir nggak? Iya, Sempurna Ngalir atau? Ustadz. sempurna. Sempurna. Nah, ya kalau ha juga ya. Ahmad gitu. Itu kan ngalirnya sempurna. Ko juga. Ini banyak lah ya. Yang mengalir sempurna ini banyak. Pokoknya sin berarti dia mengalir juga, jangan terlalu cepat. Jangan yas'alu tapi yas'alu tuh. Kalau dia hitung-hitungan panjangnya harusnya lebih panjang dong dari lam, dari al-qats karena dia sempurna alirannya. Yas'alu. Nah, coba
Bareng-bareng. 1, 2, 3. Yes. Yasalu. Alu. Yasalu. Ini memanjangnya jangan Ya. di ya-nya tapi sin-nya. Yes, yes, yes. Yes. Yasalu. Alu. Yes. Yes. Hati-hati, jangan ditarik. Jangan yes, yes, yes. Yes. Alu. Ngalir ya. Pokoknya semua Alu. huruf-huruf yang ngalir meskipun nggak sempurna, hindari betul dari yang namanya ditarik atau tadi mantul. Agak meskipun dikit, sadar nggak sadar harus kita perhatiin itu. Jangan jadi ya sealu atau wa alqot. Perhatiin tuh. Ada nggak yang ditarik-tarik gitu? Oke, setelahnya qolilan. Jangan lupa dibuka mulutnya. Qolilan. 1, 2, 3 bareng-bareng. Qolilan. Oke. Setelahnya salamun. Salam. Salamun. Nah, jadi cara pengafalan huruf sin itu, ya keluar dulu napasnya. Udaranya keluar dulu. Nah, sebelum kita ngomong sa-nya, tapi udah keluar dulu napasnya. Nah, salamun. Salam. Ya, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Salamun. Salamun. Ya. Salam. Nah, kemudian yang bawah. Aja'al. Gitu ya. Aja'al. Lamnya jangan lupa ada ngalir dikit. Ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Aja'al. Kemarin kita sambil review ya pelajaran sebelumnya atau huruf sebelumnya. Jim. Dia masuknya apa? Ngalir, disentak, Mengalir. ngalir tidak sempurna. Disentak. Mengalir tidak sempurna. Apa, Jim? Oh. Disentak. Sentak. Sentak. Iya betul tadi. Disentak ya. Aja. Dan dia ada satu sifat yang mantul namanya apa? Qalqalah. Ini buat huruf jim. Jim. Ustadz, enggak qalqalah Ustadz yang wa'al kot. Enggak ya? Gimana? Yang atas. Nggak ada ya? Oh, ini Lam nggak qalqalah. kalau taknya ini? Tak juga nggak qalqalah dia. Meskipun sama, dia disentak. Ya, sama kayak jim dia disentak. Bukannya mengalir. Bukannya mengalir tidak sempurna. Dia sama kayak jim disentak. Tapi di sini jim punya kecenderungan sifat tambahan namanya qalqalah tadi. Apa? Yaitu mantul. Jadi cuma bedanya itu aja. Dia ada sifat tambahan yang membuat dia mantul namanya qalqalah. Ya. Sama dia, sama-sama nggak ngalir. Dalam arti tadi disentak. Nah ini tadi mantul ya, jim aja'al. Apa kemarin waktu kita bahas jim ini? Poin atau yang paling kita tekankan di jim itu apa? Udah ingat? Jangan sampai pelafalannya seperti C. jangan sampai dia ada c-nya. Jadi aj. Jadi real pakai huruf jim gitu ya. Nah, di mana jim itu kemarin letaknya? Di tengah lidah Ustadz. Tengah lidah. Ya betul. Targetnya kemana? Langit-langit atas. Ya, langit-langit atas. Betul ya. Jim tengah lidah bertemu langit-langit atas. Tadi atau kalau kita mau melafalkan jim tapi nggak ada c-nya, pertama tadi pastikan dulu dia pakai tengah lidah. Ya, jangan pakai ujung lidah, pakai tengah lidah. Terus targetnya tadi ke atas ya. Aja'al. Jadi mantulnya seperti itu. Jangan aj. Nah, aja'al. Oke. Ya pastikan dulu dia pakai tengah lidah.
Coba Bunda Rina baca. Aj'al. Aj'al. Masih kedengeran dikit tuh C-nya. Masih aj. Aj'al. Aj'al. Ya, udah mulai membaik. Tinggal nanti gimana? Masih dirasa-rasa ada C-nya. Aj'al. Nah, itu lebih baik tuh. Udah hilang tuh C-nya. Kalau ain di mana Bunda Rina letaknya? Kalau apa Ustadz? Ain. Ain. Dia tenggorokan bagian Ain. Tenggorokan ain tengah. tengah. Iya. Jadi dipakai ain, coba ketengahin. Aj'al gitu. Aj'al. Aj'al. Sekali lagi. Aj'al. Aj'al. Ya, seperti itu ya. Dipastikan dulu jimnya tadi pakai tengah lidah. Bunda Bella, Deng Bella boleh. Aj'al. Lagi? Aj'al. Nah, aj'al. Jadi biarkan pantulan itu alami aja ya. Apa namanya? Spontan gitu. Aj'al. Jangan terlalu lama ditahan. Langsung aj'al gitu. Aj'al. Oke, ya. Itu ya, mantul. Gak ada C-nya. Bunda Dea, coba boleh. Aj'al. Aj'al. Hilang, lebih dihilangkan lagi C-nya. Aj'al. Aj'al. Nah, iya. Dan usahakan dari pantulannya itu, kalau setelah memantulnya itu, usahakan tidak ada jedanya ya. Jadi jangan dikasih jeda aj'al, tapi langsung aj'al gitu. Coba boleh, boleh deh ya. Aj'al. Nah, itu nggak ada jedanya. Udah bagus. Bunda Dona, boleh? Ya. Aj'al. Nah, hilangkan C-nya. Jangan aj'al. Aj'al. Nah, Aj'al. ya bagus itu ya. Udah nggak ada C-nya tuh. Bisa ya, sebetulnya kita bisa dihilangkan C-nya. Cuman kadang-kadang ada mungkin dia yang sulit, tapi saya lihat di sini Bunda bisa ya. Tinggal nanti diingat-ingat lagi biar nggak lupa. Oke, Bunda Khadijah, boleh? Aj'al. Aj'al. Ya, ya. Tetap ya tadi fokus kita di huruf lam juga jangan lupa. Dia agak mengalir, ya, ngalir tapi tidak sempurna. Aj'al. Jimnya mantul, lamnya ngalir, gitu. Bunda Welen, boleh? Aj'al. Nah, sekali lagi, aj'al. 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 Nah, itu kayak masih ada C tuh, masih aj'al. 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 Dibuat tadi ya, pantulannya itu apa alamiah gitu, alami dia. Aj'al gitu. Dan setelahnya jangan kasih jeda. Aj'al gitu. Aj'al. Nah, itu seperti itu. Jadi enggak aj'al. Sekali lagi boleh? Aj'al. Aj'al. Ya, ya. Sudah mulai membaik. Cuma nanti C-nya ya dilatih lagi biar dia hilang. Tuh, pastikan tadi memakai tengah lidah. Poinnya pokoknya tadi lah, C-nya jangan sampai muncul. Dan itu umum, banyak yang dia menghafalkan jim itu ada C-nya, terutama ketika sukun. Oke, setelahnya taqallubi ya. Ini cuma tasdid saja. Taqallubi. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Lupa, Ustaz. Bukannya luba Oh, ya? taqalluba, maaf ya. Taqalluba. Nah, 1, 2, 3. Taqalluba. Lupa. Taqalluba. Taqalluba. Lupa. Taqalluba. Setelahnya Lupa. ala kulli.
ala kulli. Ala Dua. Kulli. Ala kulli. Tasydidnya ala kulli. Ala Ala kulli. kulli. Oke. Kulli. Ini panjang berapa ala? Dua. Dua. Dua ya. ya. Matnya apa? Terus apa? Matobi. Iya. Matnya huruf. Ala kulli. Kemarin huruf mat ada 3. Apa saja? Alif lam. Waw. Hamzah. Alif, waw, dan Ya. Hamzah. Ya. Ya. Kok Hamzah ya? Nah, kalau di sini apa dia matnya huruf apa? Alif. Alif ya. Meskipun bentuknya kayak ya, atau kita sebut kemarin alif apa? Udah ingat? Alif. Ingat nggak namanya? Alif, mak, surah. Nah, ini istilah aja. Ya. Jadi dia bentuknya kayak ya, cuman nggak ada titiknya. Nah, kalau bentuknya seperti ya, tapi nggak ada titiknya, pastikan itu bukan ya, tapi namanya alif. Nama panjangnya alif maksurah. Gitu ya. Oke, terakhir illa kullu. Illa kullu. Jadi yang cepat-cepat ya. Ada alirannya. Kullu. Illa kullu. Coba Bunda Dea. Illa kullu. Illa kullu. Oke. Bunda Rina. Illa kullu. Oke. Bunda Welen. Illa kullu. Nah, coba lebih dilamain lamnya karena dia kan mengalir ya. Illa kullu gitu. Illa kullu. Nah, sekali lagi. Illa kullu. Iya ya. Jadi lamnya jangan terlalu cepat karena dia punya sifat mengalir ya. Illa kullu. Yang bela coba. Illa kullu. Ya. Illa kullu. Nah, agak sedikit apa ya? Agak naik gitu ya. Yang bela tadi. Coba jangan terlalu naik dia, biasa aja. Illa kullu, jangan illa kullu gitu. Illa kullu. Ya. Karena dia nanti sifatnya bukan yang terangkat gitu, bukan yang naik, tapi dia yang biasa aja gitu. Bunda Dona, boleh? Illa kullu. Illa kullu. Bunda Khadijah, terakhir. Illa kullu. Sudah ya. Jadi secara keseluruhan mungkin mudah lah. Hitungannya lam ini yang mudah. Cuman ada beberapa yang perlu diingatkan tadi dia mengalir dalam arti yang terlalu cepat. Alhamdulillah. Nah, dari mengalir itu ada 2 yang dikeluarkan, yaitu memantul dan disentak. Ini paling dihindari ya. Jangan sampai lamnya itu dia agak ditarik atau tadi memantul. Ya, disentak juga. Jadi dia mengalir. Meskipun nggak sempurna, tetap dia mengalir. Alhamdulillah. Nah, kalau dari segi makhraj gimana tadi? Lam. Coba. Gimana? Dia Di bagian ujung apa? lidah, Ustaz. Di Ya, ujung lidah. bisa ada yang masukkan di ujung lidah atau tadi dipasangkan dengan dot di mana? Sisi lidah. Sisi lidah. Yang penting nanti poinnya atau iya, fokusnya lam itu di targetnya, yaitu di mana? Gusi. Iya, Di gusi. gusi, Ustaz. Nah, lebih tepatnya gusi itu di mana tadi? Di akarnya gigi. Beda ya, gusi sama akar gigi beda. Berdekatan di mana tadi? Di Ujung gigi. pangkal gigi, pangkal gigi. Di antara
langit-langit dan tadi akar gigi ya. Jadi tengah-tengahnya. Coba kita gambarin sini. Ya. Jadi di sini bayangkan nih, ini langit-langit. Ini tempat tumbuhnya gigi lah. Ini tempat tumbuhnya nih. Tempat tumbuh itu atau namanya akar tumbuh. Akar atau tempat tumbuh gigi seri atas. Tengah-tengah antara langit-langit dan akarnya gusi. Gusi atau tadi dia memakai istilahnya tadi ya, langit-langit. Berarti tadi yang sini boleh berarti di sini istilahnya. Tahu tadi gusi sama ya. Langit-langit bawah. Ini langit-langit. Jadi ini pemakaian istilah aja, boleh pakai langit-langit bawah, boleh pakai gusi sebutannya. Nah, jadi kalau ada yang memakai istilah langit-langit bawah, bisa kita sebut sama dengan gusi. Kalau kebalikannya gusi sama dengan langit-langit bawah. Seperti itu ya. Yang penting poinnya tadi lam itu di targetnya, di gusi ya. Entah dia makronnya di ujung lidah atau di tepi lidah tuh bebas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih kurang paham? Untuk penjelasan ulang, silakan. Udah paham, Ustaz. Bisa diikuti ya. Bunda Rina, Bisa, Ustaz. Bunda Dona, Bunda Dea, Deng Bella, Bunda Welan. Ya, bisa Bisa Ustaz. ya. Pelan-pelan, yang penting kita banyak prakteknya aja. Ya, jadi katakan dapat materinya sekali. Nah, pengulangannya, latihannya 10 kali. Seperti itu ya. Kalau mau cepat bisa, harus banyak di latihan. Baik, kalau tidak ada yang lagi ditanyakan, kita cukupkan. Ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suratul majlis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir kita dokumentasi ya. Ya, Ustaz. Oh ini. Bunda Welan bisa nyalain kamera? Ya. Bentar ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bunda-Bunda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan Amin. kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita terus istiqomah dalam jalan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ibu-ibu kami. Ya, Pak. Assalamualaikum.